Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih di Feby Viola Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Dan chapter kali ini adalah tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Yang pertama tentang kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Secara sederhananya gini deh. Kalau kita membahas kekuasaan berarti soal pengaruh. Artinya adalah siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Tuh, bahasa gampangnya seperti itu. Atau kalau kita menurut Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentangnya. Dominasi itu, benar kan ya? Ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Dan maksudnya di sini adalah kalau yang terpengaruh ini bisa dikatakan secara sukarela ya mengikuti atau dengan terpaksa mengikuti apa kehendak dari yang mempengaruhi. Kalau menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. At least artinya di sini adalah tentang kemampuan. Nah, kekuasaan ini adalah melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan sesuai yang diinginkan yang mempengaruhi, atau dalam konteks kali ini adalah penguasa tersebut. Kalau berbicara kekuasaan, sebenarnya apa sih unsur-unsur kekuasaan itu? Unsur-unsur kekuasaan itu antara lain adalah kemampuan, kekuatan, kepemimpinan, kemudian kemauan atau keinginan dari seorang, kelompok atau lembaga, kemudian dalam situasi hubungan sosial, serta wujudnya berbentuk keputusan yang membatasi dan atau memperluas alternatif bertindak. Artinya adalah unsur-unsur kekuasaan secara keseluruhan. Kekuasaan pun itu dapat dibedakan kekuasaan sosial dan kekuasaan politik. Apa itu kekuasaan sosial dan apa itu kekuasaan politik? Dan bagaimana cara mendapatkan legitimasi? Contohnya di negara kita, legitimasi itu bisa didapatkan dengan cara menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum. Yang pastinya untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakilnya, anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Nah, di sini dapat kita lihat peran pemilu atau pemilihan umum itu benar-benar penting dalam konteks legitimasi. Dengan adanya pemilu, kita pasti bisa dong ya, mau gak mau harus menerima kepemimpinan tersebut. Jadi atau dikatakan rezim tersebut harus kita terima karena sudah mau gak mau kita harus menerimanya. Itu sudah menjadi hak moral yang harus diterima oleh kita, hak moral mereka yang harus kita terima dan memberikan tempat untuk mereka membuat kebijakan, kemudian melaksanakan kewajiban mereka sebagai pemimpin, tentunya membuat kebijakan-kebijakan politik yang berguna bagi yang dipimpinnya atau masyarakatnya. Kemudian untuk sumber-sumber kekuasaan itu sebenarnya apa sih? Sumber-sumber kekuasaan politik dalam konteks ini adalah misalnya kekayaan, keahlian, keterampilan, ataupun jabatan. Sebenarnya masih juga banyak sumber-sumbernya, namun yang kita bahas di sini adalah hal-hal tersebut karena yang pastinya tuh dapat mudah kita identifikasi dan mudah kita pahami secara kasat mata karena kita bisa melihat orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik atau kelompok yang mempunyai kekuasaan politik, tentunya orang-orang atau kelompok yang mempunyai modal atau kekayaan, kemudian mempunyai jabatan, keahlian atau keterampilan yang lainnya. Kekuasaan tentunya ada kewenangan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power. Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.
Kenapa? Karena kalau misalnya orang mempunyai kekuasaan dalam konteks di sini misalnya mempunyai banyak harta atau modal, tapi belum tentu dong ya dengan harta kekayaan itu dia bisa mempunyai kewenangan. Nah, ini dia. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kekuasaan itu tidak selalu mempunyai kewenangan. Tapi kalau kewenangan itu pastinya adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan. Selanjutnya tentang sumber-sumber kewenangan untuk pemerintah. Yang pertama adalah tradisi. Kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-menerus dalam masyarakat. Contohnya kerajaan. Yang pastinya kalau berbicara kewenangan kerajaan pastinya turun-temurun, tidak bisa digantikan oleh orang lain atau keluarga yang lain kecuali keluarga dari kerajaan. Yang kedua, Tuhan, dewa atau wahyu. Oleh karena itu, hak memerintah dianggap sakral. Contohnya, waktu itu di Jepang, Kaisar Hirohito. Dan penggantinya juga harus dari keluarga kerajaan juga dong ya. Karena itu menunjukkan kewenangan sebagai kepala negara yang berasal dari Dewa Matahari. Jadi memang nggak bisa digantikan yang lain kalau selain keluarga kerajaan tuh nggak bisa. Oke, kemudian yang ketiga, kualitas pribadi sang pemimpin. Baik penampilannya yang agung, kemudian pribadinya yang populer, maupun karena memiliki karisma. Terkadang ini yang agak irasional ya, karisma itu seperti apa gitu. Apa kalau misalnya cowok itu tampan, kalau misalnya cewek itu cantik, nah kita belum bisa membreakdownnya secara empiris ya untuk karisma ini. Artinya masih irasional dan terkadang kita juga sulit untuk mendefinisikan karisma ini seperti apa. Tapi yang jelas karisma ini menjadi sumber kewenangan untuk pemerintah. Kita terkadang, aduh kalau udah kena karismanya tuh udah gak bisa nolak ya untuk diperintah. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Ini yang secara formal kita lihat contohnya di negara kita. Jadi peraturan perundang-undangan inilah yang menegaskan kewenangan tersebut. Yang kelima, sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian atau kekayaan. At least itu tadi, kalau misalnya seseorang punya kekayaan dalam artian modal misalkan harta itu tadi ya, dan modal keahlian, kemampuan untuk menggerakkan seorang atau kelompok. Nah ini dia sudah jadi sumber yang menurut saya sih sumber yang paling cepat ini ya, sumber yang paling cepat diterima dan sumber yang paling cepat bisa menggait massa yang dalam jumlah lebih banyak. Karena dengan power dari sumber power yang berupa kekayaan atau harta ini, apalagi di support dengan keahliannya, maka bisa menyempurnakan kewenangan tersebut. Yang terakhir tentang legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Jadi setelah adanya kekuasaan, kewenangan, yang pastinya butuh penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral tersebut atau terhadap kewenangan tersebut untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Dan legitimasi ini merupakan hal yang penting ini dalam konteks kekuasaan. Dan bagaimana cara mendapatkan legitimasi? Contohnya di negara kita, legitimasi itu bisa didapatkan dengan cara menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum. Yang pastinya untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakilnya, anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Nah, di sini dapat kita lihat peran pemilu atau pemilihan umum itu benar-benar penting dalam konteks legitimasi. Dengan adanya pemilu, kita pasti bisa dong ya, mau gak mau harus menerima kepemimpinan tersebut. Jadi atau dikatakan rezim tersebut harus kita terima karena sudah mau gak mau kita harus menerimanya, itu sudah menjadi hak moral yang harus diterima oleh kita, hak moral mereka yang harus kita terima dan memberikan tempat untuk mereka membuat kebijakan kemudian melaksanakan kewajiban
mereka sebagai pemimpin, tentunya membuat kebijakan-kebijakan politik yang berguna bagi yang dipimpinnya atau masyarakatnya. Dan apa yang dapat kita simpulkan di kesempatan kali ini, tentunya kalau kita bicara tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi, apa sih yang pastinya yang bikin membedakan di antara ketiganya? Mulai dari kekuasaan. Kalau dari kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau kemampuan kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok yang lainnya agar mengikuti tindakan atau apa yang diinginkan yang mempengaruhi. Yang pastinya satu, ada tujuannya, ada goalsnya. Kemudian kalau kewenangan, maksudnya kalau kewenangan di sini berarti adalah hak moral yang didapatkan dari kekuasaan tersebut. Yang pastinya kekuasaan belum tentulah memiliki kewenangan. Kalau kewenangan pastinya adalah kekuasaan tersebut yang sudah memiliki keabsahan. Artinya adalah hak moral yang diterima. Oke. Kemudian kalau tentang legitimasi, artinya adalah penerimaan dari hak moral tersebut. Ya, bisa membedakan ya antara kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Kalau gitu jangan lupa untuk terus saksikan di video dari Vimi ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silvia Vista Baby.